Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya. Nah, kali ini sesuai dengan judul di video, kita tuh akan membahas smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V21. Kemarin kita juga sempat bahas yang Vivo V21 versi 5G-nya yang bikin gue so happy. Tapi gimana kira-kira si Vivo V21 ini? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Vivo seri V emang kayaknya selalu jadi langganan ya, bikin gue tuh meleleh gitu rasanya ya. Kalian pertama pegang Vivo V21 ini rasanya sih selalu salut ya sama Vivo yang selalu garap desain dan good quality yang terbilangnya so baik gitu. Dan untungnya desain ini terbilangnya so tetap elegan nih. Lihat model kayak gini tuh jadi inget dulu belajar anyaman gitu teman-teman. Kalian juga belajar nggak sih? Tapi kali itu tuh kayak dikasih efek berkedip gitu bila terkena pantulan cahaya. Dan warna kayak gini tuh Vivo sendiri namainnya Diamond Flare. Makanya ada efek pattern diamond seperti ini nih, nice. Nah, kalau kita genggam smartphone itu rasanya tipis banget ya. Karena ketebalan itu cuma 7,38 mm aja dengan berat itu 171 gram. Enak dan nyaman sih guys digenggam dengan satu tangan seperti ini. Sesuai lah sama sebutannya ultra slim design. Nah, untuk luas layar sendiri tuh 6,44 inch, sudah Full HD Plus dan udah AMOLED. Yang mana sudah asik ya kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan nonton nih. Karena ya warnanya terbilangnya cukup vivid nih. Dan bakal lebih asik misalkan punya dual speaker. Namun kalau boleh jujur, yang sangat disayangkan itu refresh rate di 90Hz yang ada pada seri 5G-nya itu kita nggak bisa nikmatin pada Vivo V21 ini. Sedih banget ya. Tapi untungnya nih guys, layarnya ini tuh nggak keset ya, tetap ngasih pengalaman scrolling yang baik. Kalau diperhatiin, Vivo tuh ya emang selalu maksimal sih guys untuk urusan selfie. Setuju nggak sih? Di seri sebelumnya aja kan kita pernah ngerasain 44 megapiksel dengan autofocusnya. Dan di Vivo V21 ini tuh sekarang kayak disempurnakan gitu loh teman-teman, lewat 44 megapiksel autofocus super night selfie-nya. Nah, dari namanya aja udah ketebak nih ya, rasanya hasil selfie malamnya tuh bakalan seru banget sih. Nah, buat teman-teman yang suka selfie di berbagai kondisi gitu ya, sekalipun di kondisi yang gelap, emang rasanya udah paling bener sih selfie pakai Vivo V21 ini. Jadi sedikit tips aja nih ya, pas selfie malam tuh gue biasanya pakai mode night selfie gitu. Disitu jangan lupa aktifin selfie soft light band-nya. Dan hasil selfie-nya bakal terlihat terang gitu guys, terbilangnya detail, clean, dan yang paling penting sih tetap beauty. Jadi emang resepnya tuh ada fitur eye autofocus gitu yang bakal tetap fokus ya meski kalian selfie dari jarak 15 cm ataupun lebih. Yes, jadi tetap jernih selfie dari jarak manapun. Nah, kalau teman-teman yang udah follow Instagram gue pasti tahu lah ya, di Instastory sebelumnya gue tuh pernah bilang kalau misalkan selfie pakai Vivo V21 ini tuh bikin nagih gitu loh teman-teman, kayak surganya buat kalian tuh para pencinta selfie lah. Gimana enggak, mau di mode potretnya aja tuh sampai ada multi style portrait. Bisa selfie malam sambil diatur style makeupnya hingga AI face beauty-nya. Terus gimana buat kalian para cowok gitu ya yang mau selfie tanpa beauty, dalam artian bener-bener kayak original gitu, tapi pengen dihilangin kayak model bekas jerawatnya ataupun bahkan tai lalatnya yang mungkin rada mengganggu gitu ya. Nah, ada nih guys triknya ya, ajaib banget sih fiturnya. Dari hasil foto yang sudah kalian ambil itu kalian bisa edit gitu ya, objeknya tuh yang pengen disamarkan. Wah. Nah, gimana? Kamera depannya so udah ajaib banget ya. Terus gimana nih Kak untuk kemampuan daripada 64 megapiksel night kameranya? Gue info dulu ya guys, konfigurasi yang dibawa daripada Vivo V21 ini itu dimana ada 64 megapiksel night kamera, ada 8 megapiksel sebagai super wide angle, dan yang terakhir itu ada 2 megapiksel sebagai makro kamera. Dan seperti biasa nih guys, hadir dengan mode kamera yang cukup kaya. Yes, dari mulai hadirnya mode portrait, light effect monochrome gitu untuk ngasih background hitam putih. Ada juga mode high resolution 64 megapiksel, ada juga slow motion, time lapse hingga mode pro. Hasil fotonya ciri khas Vivo ya, yang saturasi warnanya itu sudah berasa banget. Ini tuh lebih simple ya guys, misalkan kalian mau langsung upload di sosial media, kayak udah instan gitu loh teman-teman. Sedangkan untuk hasil foto 64 megapiksel night kameranya buat foto default malamnya sih gue ngerasa udah baik ya teman-teman. Tapi emang bener ya, yang pakai night mode itu detailnya makin berasa, khususnya bagian yang gelapnya ini. Terus
gimana nih Kak untuk perekaman videonya? Ini beda cerita sih teman-teman. Kalau di versi 5G sebelumnya tuh gue udah seneng banget ya, sudah lengkapi dengan OIS, baik itu kamera depan dan juga kamera belakangnya. Tapi di Vivo V21 ini itu benar-benar kayak ngandelin Ace gitu loh, dengan ultra stable untuk video perekaman kamera belakang dan steady face untuk perekaman kamera depannya. Perekaman video kamera belakangnya juga bisa merekam video hingga 4K di 30 fps, begitu juga untuk kamera depannya. Nice. Yang baru juga ada di mode dual view video ya, yang mana kita tuh bisa aktifin super wide angle pada kamera belakangnya, jadi lebih luas aja gitu ya cangkupannya. Contoh menggunakan dual view video, jadi ini tuh kita sekarang tuh bisa ganti lensa ultra wide di pada bagian kamera belakangnya. Jadi kalau teman perhatiin di sini, depan belakang itu tampak luas banget karena gue pakai aktifin lensa ultra wide, sedangkan depannya tuh pakai yang biasa. Nah kayak gini lebih asik ya, jadi lebih mencakup luas gitu ya. Mana menurut teman-teman hasilnya? Nyobain kamera belakangnya Vivo V21 ini tuh gue pakai yang benar-benar kayak tanpa steady-nya dan pakai lensa utama aja. Jadi kalau dipakai untuk sambil jalan bakal kayak gini ya teman-teman. Ini juga teman-teman bisa kayak zoom gitu ya, set hingga 2 kali gitu. Ya, itu dia untuk hasil videonya. Coba kita bakal pindah ke yang menggunakan fitur steady-nya. Oke. Dan ini contoh perekamannya, kamera belakangnya menggunakan fitur super steady. Dia tuh bakal terasa lebih smooth gitu teman-teman. Coba kita sambil lari ya. Yuk. Segitu aja kali ya tes kamera belakangnya Vivo V21. Gimana, pas belok patah nggak sih? Kaku nggak sih? Coba ada tangga nih. Oke. Hai, lagi nyobain rekaman video menggunakan Vivo V21. Ini gue tuh nggak pakai fitur steady face ya. Dalam artian bener-bener kayak kalau lo pakai untuk kebutuhan vlogging dan posisinya itu lupa menyalakan steady face, ya bakal kayak gini. Cangkupannya terbilangnya so luas, dan kalau dipakai sambil jalan bakal kayak gimana ya? Aduh, sandung. Mari aja kita cobain. Ini tuh gue pakai fitur steady face, jadi harusnya lebih stabil biar pakai untuk kebutuhan sambil vlogging. Ya, cuman memang cangkupannya itu bakal agak sedikit close up gitu ya teman-teman, dibandingkan dengan yang lensa pertamanya. Ini bener-bener kayak di belakang layar lah. Masih berantakan banget guys ya. Jadi tadi untuk hasil rekaman videonya gimana, stabil apa enggak, boleh banget tulis kolom komentar ya. Nah buat teman-teman yang ngikutin perkembangan smartphone ya dan kritis soal update antar seri terbarunya, itu rasanya bakal ngerasa kurang nampol ya sama urusan dapur pacu yang ada pada Vivo V21 ini. Berbeda dengan seri 5G-nya, Vivo V21 ini tuh menggunakan CPU Snapdragon 720G dan baterainya itu juga sama, masih di 4000 mAh. Dari sini udah ketara si CPU yang emang performanya baik untuk harian dan juga irit dayanya. Tapi yang paling fresh itu di sini kalian bisa nikmatin 8GB plus 3GB extended RAM. Wih, asik ya. Jadi RAM-nya 11GB dong, Kak. Bisa dibilang begitu sih guys. Jadi tambahan 3GB RAM-nya ini tuh bisa diambil dari ROM yang berkapasitas 128GB-nya. Ini tuh menggunakan software swap memory gitu ya, yang tentunya nggak akan ngerusak lifetime ROM di unit kalian. Jadi nantinya tuh bakal ngebantu teman-teman ya buat banyak buka aplikasi tanpa harus nutup aplikasi sebelumnya nih. Dan bahkan Vivo sendiri ngeklaim bisa sampai buka 20 aplikasi gitu. Lanjut ke fitur yang paling penting juga nih bagi gue tuh adanya fitur NFC multifunction, karena butuh banget ya guys rasanya untuk cek ataupun top up saldo elektronik money gue nih. Nah kelebihan NFC multifunction ini tuh kalian bisa gunain ya untuk duplikat kartu akses kalian nih, jadi nggak perlu lagi kartu tambahan nih guys. Tetapi perlu gue info ya guys, nggak semua kartu akses bisa kita gunain ya guys, hanya yang punya inskripsi yang sama aja bisa digunain. Nah jadi kesimpulan akhirnya Vivo V21 ini cocoknya buat siapa sih Kak? Dilihat dari desainnya yang kece, slim, fitur kameranya yang lengkap ya, terutama ada bagian kamera selfie yang oke di segala kondisi. Dari situ udah ketebak sih guys, kira-kira siapa ya? Pastinya buat anak muda sih yang energik dan juga doyan selfie dan emang kayak mau maksimal di segala kondisi gitu ya. Dan tentunya mentingin kenyamanan dan desain yang eye catching yang selalu bikin gue ampun bener-bener kayak meleleh gitu loh guys sama desainnya. Ya ini cocok banget sih buat kalian.
Kalian kayak gitu apa enggak? Nah, kalau misalkan dengan internal memori sebesar 128 GB nya masih kurang, tenang aja nih guys, ada varian 256 GB nya. Jadi tentunya bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Dan sebagai informasi aja nih guys, harga dengan RAM 8 GB internal memori sebesar 128 itu di 4,399 juta. Dan untuk yang 8256 itu di 4,99 juta. Gimana guys, kira-kira mau pilih yang mana gitu ya? Bisa banget deh kalau misalkan teman-teman berminat, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi ya. Karena seperti biasa kalau misalkan ada PO season tuh kayak suka ada sesuatu yang benefit bikin menarik hati gitu ya. Bisa banget deh pokoknya deh. Yaudah, saya dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan terus share kolom komentar pendapat kalian tentang HP ini tuh kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.